Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kali ini akan uh, mengetengahkan tentang pembelajaran melalui Learning Management System atau yang disebut dengan LSM, LMS. Ya, sorry, LMS. Oke, sebagaimana kita tahu bahwa di era yang serba digital seperti ini, tentunya kita banyak sekali ya untuk belajar bagaimana perangkat-perangkat yang menunjukkan tentang dinamisme atau efisiensi dalam pembelajaran, tentunya dalam metode learning management system ini adalah pendukungnya, diantaranya adalah pertama, jikalau kita ingin membuat suatu video pembelajaran, tentunya kita membuat materinya pakai PPT ya dan lain-lain, atau animasi ya, atau handycam untuk video editor atau voice recorder ya. Ini dalam arti untuk mendukung e-learning. Kemudian ada pembelajaran delivery, kemudian ada evaluasi, tentunya ini menjadi sebuah kepastian. Nah, seperti contoh ya, dalam pembelajaran delivery, misalnya email, chatting, search engine, LMS, video conference, digital library, ya ini sangat berpengaruh sekali dalam proses pembelajaran. Dan kita kalau bisa membuat siswa itu atau mahasiswa bisa bisa apa namanya bisa eh, memahami atau bisa untuk eh, lebih efisiensikan waktu ya. Oke. Bentuk-bentuk komunikasi ya sebagai implikasi teknologi e-learning. Sometimes ada sinkronus, ada asinkronus. Seperti kita ketahui di dalam pembelajaran kita ya di mahasiswa Syekh Nurjati, itu memang ada sinkronus, asinkronus. Ya, ini juga untuk mengefisiensikan waktu tadi. Model macam classroom tadi ya, classroom. Kita bisa itu dari berbagai eh, latar belakang mahasiswa, kita bisa tahu, bisa langsung connect ya, connect dalam arti connect antara tatap wajah lewat apa namanya classroom ya, atau lewat media seperti kita tahu ya, apa namanya itu ada eh, istilahnya ada video call ya, terus juga ada pakai apa namanya eh, pakai sistem ada diskusi di sana. Jadi classroom ini salah satu contoh untuk bisa kita bersama-sama untuk berdiskusi ya. LMS ya, seperti learning management system juga itu diberlakukan di beberapa universitas ya. Asinkronus misalnya ada learning center, ada laboratori, ada library, ada LMS. Kemudian juga macam kayak sinkronus ya, ada audio video conferencing. Jadi ini sangat menarik ya, sangat menarik. Apalagi kita bisa belajar dari beberapa aplikasi ya. Asinkronus bisa digunakan lewat email, CD-ROM, LMS, diskusi, board, ya, kemudian apa audio video tape, archive dan streamer. Ini sangat sangat penting sekali, dan inilah bentuk-bentuk komunikasi sebagai implikasi teknologi learning. Mau tidak mau. Nah, kembali lagi. Apa sih LMS itu?
LMS, ya, kalau kita tahu bahwa LMS itu adalah sebuah perangkat lunak untuk menyampaikan tracking serta untuk mengelola pembelajaran, ya, supaya lebih mudah. Environment yang dipergunakan oleh pengajar, dosen, instruktur dalam membuat, menyimpan, menggunakan kembali, mengelola serta menyampaikan materi pembahasan kepada para siswa. Ya, ini menurut Van Gogh. Oke, jadi intinya LMS ini adalah sebuah perangkat untuk menyampaikan materi atau informasi-informasi dalam proses pembelajaran. Nah, ini masih berkaitan juga dengan LMS. LMS itu merupakan sebuah perangkat lunak untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Ya, bayangkan kegiatan belajar mengajar kan dalam kelas konvensional itu ya, tatap muka, ya, guru, dosen memberikan materi menggunakan OHP, Infokus, papan tulis, ya kan? Kemudian eh, siswa berdiskusi dengan siswa lain, siswa bertanya sama pada guru atau dosen, siswa mengikuti kuis, siswa mengerjakan tugas, siswa mencari informasi, misalnya di buku, perpustakaan dan lain, presentasi dan hasil tugas lainnya. Nah, kalau kita pakai LMS, ini semua bisa difasilitasi, ya. Kegiatan-kegiatan kayak gini, ya, bisa. Jadi ada tinggal bikin apa item-itemnya saja. Oke. Kemudian LMS sebagai refleksi kebutuhan pembelajaran. Ada banyak LMS yang bisa digunakan, ya. Kemudian bagaimana sih cara memilih LMS tersebut? Pertama, cari fitur-fitur yang dimiliki oleh LMS yang paling mudah dan bisa dijangkau yang disediakan oleh beberapa universitas. Misalnya, ya, kita tahu di LMS Syekh Nurjati itu. Jadi ada beberapa item-item yang sudah disediakan di sana, ya. Nah, disediakan di sana. Misalnya dari mulai forum diskusi, kemudian dari mulai forum penyampaian tugas-tugas, kemudian juga ada untuk ujian-ujian, bahkan dalam soal berkaitan dengan kampus juga sudah ada di sana, ya. Nah, setelah itu juga ada sistem evaluasi. Ya, di situ banyak sekali apa namanya fitur-fitur yang bisa mengakomodir dalam proses pembelajaran melalui LMS. Nah, jika ada fitur dari LMS yang Anda butuhkan tetapi tidak Anda temukan, Anda bisa kombinasikan dengan software yang lain. Nah, software yang lain. Misalnya tuh dalam proses soal kita ingin apa namanya ingin memasukkan tugas, ya kan, di situ kan harus PDF, ya. Ternyata selain PDF juga bisa, ya, selain PDF juga bisa. Nah, kemudian aktivitas-aktivitas dalam metode pembelajaran teacher centered. Nah, ini juga merupakan metode pembelajaran yang bersifat konvensional, ya. Kemudian pengajar sebagai pusat pembelajaran, kita tentu tahu bahwa jadikan, ya, kita ini sebagai salah satu media atau pusat pembelajaran. Siswa sebagai penerima materi. Ini dalam apa namanya proses teacher center. Jadi ini masih masih konvensional. Kemudian interaksi antara pengajar dan siswa serta siswa dengan siswi yang minimum. Nah, itu tadi. Jadi kalau di kelas kita hanya bisa terbatas lah. Jadi kalau misalnya kita pakai LMS itu bisa bisa puluhan, ya. Bahkan kalau kita bisa pergunakan juga si pengajar, ya, atau guru atau dosen itu bisa mendengar pendapat dari mereka. Jadi bukan hanya sekedar kita menjadi teacher center, bukan, ya. Kemudian kita bisa lihat lagi bagaimana aktivitas-aktivitas dalam metode pembelajaran student center. Teori belajar yang paling berpengaruh saat ini adalah teori konstruksi Duffy atau Cunningham tahun 1996, ya. Kemudian konstruksi planning setting
ya, belajar adalah pemahaman yang didapatkan melalui cara-cara aktif dan siswa dituntut untuk mampu mengkonstruksi pengetahuan. Nah, ini ada beberapa aktivitas atau metode pembelajaran student center. Jadi studentnya itu yang menjadi narasumbernya, yang menjadi pusat daripada pengetahuannya. Dia harus bisa mengonstruksi pengetahuan itu dari materi-materi yang dia pelajari, ya. Kemudian siswa itu bisa menjadi center pembelajaran, ya, yang didasarkan pada model konstruksi tersebut. Nah, kemudian siswa-siswa ini juga eh, bisa menjadikan sebuah terobosan, ya, jadi pergeseran peran dari pengajar sebagai fasilitator, kemudian menjadikan siswa sebagai media center untuk menjadi sebagai narasumber. Itu bisa itu. Aktivitas-aktivitas di dalam pembelajaran itu juga bergantung learning design yang dipilih, ya, tergantung pemilihannya seperti apa. Tapi intinya pembelajaran ini adalah lebih maju, ya, lebih memberikan ruang kepada siswa. Kemudian aktivitas dalam metode pembelajaran student center. Nah, bisa kita lihat di sini constructive learning design, ya. Kita bisa lihat ada beberapa proses pembelajaran yang berbasis desain, ya. Banyak ini. Ada PBL, case based learning, project based learning, inquiry based learning, role play. Nah, ini juga bisa untuk menjadikan pembelajaran lebih hidup lagi, ya, lebih memiliki kesan yang menarik. Nah, kemudian secara umum aktivitas ini bisa digunakan seperti misalnya diskusi antar siswa, kemudian pencarian informasi lewat pustaka kepustakaan, search engine dan lain-lain. Kemudian juga bisa kita memonitoring dari beberapa fasilitator tadi, ya. Jadi misalnya siswa sebagai student center kita kan bisa nih monitoring dari apa yang disampaikan oleh siswa tadi. Jadi banyak sekali, ya, aktivitas atau metode yang dilakukan dalam proses pembelajaran student center ini. Presentasi dan pembelajaran dan lain-lain. Kemudian kedua, fungsi utama LSM, LMS, ya. Fungsi utama LMS. Nah, yang pertama, dalam pembelajaran ada banyak pihak yang terlibat. Nah, inilah hebatnya. Kalau kita menggunakan LMS, Learning Management System, ya. Apa keutamaannya? Satu, keterlibatan siswa, pengajar, asisten, sekretaris, akademik, dan lain sebagainya. Kita bisa itu, ya, menggunakan itu. Bisa, ya, karena item-itemnya beragam. Kemudian LMS biasanya hanya mendukung 3 user utama, siswa, pengajar, dan administrator sistem. Ya, biasanya umumnya. Tapi di beberapa universitas lain sudah banyak kemajuan, ya. Kita misalnya, ya, dalam soal yang kaitannya dengan rektorat itu bisa melalui sistem LMS tadi, ya, bisa itu sekarang. Jadi entah itu untuk masukan-masukan dan lain sebagainya. Kemudian salah satu standar yang dipakai dalam menentukan fungsi LMS adalah Learning Technology System Architecture, ya, LTSA, atau LTSA adalah arsitektur yang menggambarkan rancangan sistem level tinggi beserta komponen-komponennya yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan, ya, oleh divisi editor dalam Variance in Corporation. Ini biasanya dari pihak-pihak IT yang berkaitan dengan sistem LMS ini, ya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat lagi bahwa fungsi utama LMS, ya. Nih, kita bisa lihat dari bagian di sini, ya. Sangat beragam sekali, sangat menarik, ya. Pertama, kita bisa melihat dari komponen sistem LTSA. Proses yang meliputi entitas siswa, ya, itu kita bisa lihat dari dari bagian ini, ya. Bagian ini. Jadi
proses-proses ini berkaitan, ya, sangat berkaitan yang meliputi tentang entitas siswa, kemudian evaluasi, pelatih dan pengiriman. Proses dideskripsikan dengan batasan input, proses atau fungsional dan output. Nah, penyimpanan data yang meliputi rapot siswa dan sumber daya pembelajaran, penyimpanan data yang dideskripsikan dengan tipe dan informasi yang disimpan dan dengan metode search, retrieval, dan update. Aliran data yang meliputi perilaku, penilaian, informasi siswa, query, info, katalog, lokator, materi pembelajaran, multimedia, konteks, interaksi, dan preferensi pembelajaran. Aliran data ini dideskripsikan dengan konektivitas atau one-way, two-way, static connection, dynamic connection, dan sebagainya. Dan tipe informasi yang dialirkan. Itulah sistem atau komponen yang terdapat di LTSA, ya. Nah, ini sangat menarik bagi kita, ya, apalagi kita sudah langsung. Kemudian kita bisa lihat lagi bahwa fungsi utama LMS. Nah, ini fungsi utamanya nih. Student Management menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan pengaturan siswa. Nah, ini salah satu fungsi utama LMS, ya. Jadi mahasiswa itu bisa mengatur bagaimana dia mengelola, ya, yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Kemudian juga di sini ada course management yang menyediakan juga fungsi-fungsi terkait dengan pengaturan mata ajar. Ya, kita bisa tahu dari beberapa praktek yang sudah pernah kita lakukan, ya, di Universitas Syekh Nurjati. Kemudian skill assessment, evaluasi yang menyediakan fungsi-fungsi untuk memproses evaluasi pembelajaran. Ada proses-proses itu. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah collaboration support, menyediakan fungsi-fungsi untuk proses kolaborasi sesama siswa maupun antar siswa dan pengajar. Wah, itu sangat 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 berperan sekali dalam penggunaan LMS ini. Fungsinya maksud saya, ya. Kemudian learning centric, personalism, dan tracking system, menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan personalisasi pembelajaran siswa. Ya, ini sangat menarik sekali, ya. Banyak, ya, yang ada proses dari kita dalam proses pembelajaran siswa. Kemudian registration and administration, menyediakan fungsi-fungsi yang terkait dengan proses registrasi dan administrasi akademik lainnya. Di situ juga disediakan kapan bayar, UKT-nya, kemudian eh, proses pendendaannya, kemudian di situ juga ada konsultasi, forum konsultasi, ya, banyak. Nah, ini beberapa contoh fitur yang ada di eh, LMS, ya, sangat menarik sekali. Ada Angel 6,2, Web, Blackboard, Academic Sheet. Ini beberapa contoh fitur yang berada di LMS, ya. Atutor, Sakai, model, ya. Nah, contoh beberapa fitur yang ada di LMS. Ini room diskusi, kemudian file exchange, internet email, online jurnal, banyak sekali, ya. Kemudian ini kita bisa kita gunakan ketika kita masuk ke dalam learning management system ini. Kemudian contoh fitur yang juga berkaitan dengan beberapa LMS tadi, ya, tadi yang sudah disebutkan, ada student community building, ada student portfolio. Jadi banyak sekali, ya, ada berkaitan dengan course delivery tool, dengan kurikulum desain, jadi banyak sih. Ini yang berkaitan dengan contoh beberapa fitur yang ada, ya. Contoh lagi misalnya hardware atau softwarenya itu banyak. Kita bisa pokoknya lebih lebih efisien dalam soal waktu, ya.
Nah, jadi kesimpulannya bahwa learning management system ini adalah merupakan perangkat lunak yang memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih efisien, yang lebih mudah di era digital di abad ke-21 ini atau yang disebut 4.0. Kemudian kesimpulannya bahwa learning management system ini adalah harus disesuaikan dengan metode pembelajaran yang kita pergunakan. Jadi harus disesuaikan, ya disesuaikan dengan apa namanya kemampuan-kemampuan yang kita miliki ya. Banyak sekali alternatif yang lain. Nah, kemudian juga LMS ini juga harus dibarengi dengan beberapa fasilitas yang lain. Misalnya soal sinyal internet, ya ini juga sangat berpengaruh nih. Pokoknya yang berkaitan dengan internet itu tidak akan terlepaskan dengan sinyal. Ya makanya kalau internetnya sudah bagus, sinyal sudah bagus, insya Allah sih aman, ya, aman. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi bahwa di era digital ini adalah sebuah hal yang harus dilakukan, sebuah hal keniscayaan yang perlu dilakukan dalam era digital di dalam apa namanya proses pembelajaran lewat learning management system ini sangat berguna sekali. Harapan saya mudah-mudahan ke depan juga bisa disempurnakan hal-hal yang kurang, fitur-fitur yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.